apa kabarnya di hari Minggu ini? Kak Titin yakin pasti semuanya luar biasa. Hari ini berjumpa lagi dengan kakak-kakak dari Clear Kids Samarinda bersama dengan Kak Titin dan pemain musik kita, Kak Heri. Nah, adik-adik, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang ada di rumah, semuanya boleh duduk dengan baik. Semuanya sikap beribadah. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Selamat Sore Bapa. Kita nyanyi bersama-sama ya. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Katakan terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita katakan pujian ini dari awal. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini Tuhan kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau. Biarlah Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji nama Engkau. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, mari semuanya kita boleh bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, kita mau memuliakan nama Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan semangat. Oke, silakan bangkit berdiri. Mari kita sama-sama sambil bertepuk tangan ya. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Sekali lagi ya.
mau memuji Tuhan, boleh bertepuk tangan semuanya. Kita nyanyikan lagu Kambing Embe-Embe. Siap ya? Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata teok-teblung, teok-teblung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Sekali lagi ya, kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata teok-teblung, teok-teblung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Pujilah, haleluya. Sekali lagi, pujilah, haleluya. Oke, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus semuanya. Oke, adik-adik yang ada di rumah semuanya boleh duduk lagi. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kita ambil sikap yang baik. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Apa kabarnya pada sore hari ini? Tentunya semuanya luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini.
Engkau ada bagi kami Tuhan Yesus. Engkau sudah mendengar pujian kami Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan kami akan membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, coba tebak, kira-kira Kak Widya ini pakai kostum binatang apa? Ayo, yang di rumah coba tebak. Apa? Ya, betul. Hari ini Kak Widya memakai kostum binatang domba. Ya, kita lihat domba. Oh, ada yang belum pernah lihat. Oh, ada yang sudah pernah lihat. Ada yang di TV ya, lewat TV bisa. Atau mungkin di pasar-pasar yang jual ayam, ya ada yang jual sapi, domba, kambing, ya adik-adik bisa lihat. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, hari ini Kak Widya akan menceritakan ya satu tema tentang gembala yang baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Widya percaya selain domba ada juga namanya kambing. Siapa tahu suara kambing? Suara kambing? Mbe. Kalau suara domba seperti apa? Oh, ternyata suara domba adik-adik sama dengan suara kambing. Suara domba juga bunyinya seperti ini. Mbe. Wow, sama ya? Nah, hari ini Kak Widya akan berbicara tentang gembala yang baik dan domba. Nah, Kak Widya mengambil pembacaan Alkitab dari Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Tapi Kak Widya akan menceritakan yang ada di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Nah, firman Tuhan berkata bahwa gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Sedangkan domba-domba diibaratkan sebagai kita, anak-anak Tuhan adalah domba-domba. Nah, Kak Widya akan menceritakan tentang perbedaan kambing dan domba. Adik-adik tahu kalau kambing itu perbedaannya apa sih dengan domba? Nah, kalau kita melihat dengan teliti, ya tadi Kak Widya sudah jelaskan bahwa suaranya sama. Mbe. Coba sama-sama katakan mbe. Ya. Ternyata suara sama tapi banyak hal yang berbeda. Domba dan kambing juga itu bukan binatang yang sama, tapi suaranya sama. Ada banyak perbedaan antara domba dan kambing. Adik-adik tahu, kalau domba itu bulunya itu banyak ya, dan bulunya itu keriting. Sedangkan kalau bulu kambing itu bulunya panjang ya. Dan kalau bulu domba itu bermanfaat. Kalau digunting bisa jadi benang wol kemudian dibuat menjadi baju ya, atau dibuat menjadi kain dan sebagainya. Ada juga perbedaan daripada kambing dan domba. Nah, kalau adik-adik melihat kambing, ternyata kambing itu telinganya panjang tapi dia mengarah ke bawah. Sedangkan domba beda. Domba itu telinganya tegak ke atas, ya. Kemudian apa lagi perbedaan kambing dan domba? Perbedaannya itu kalau kambing tanduknya itu ke atas, ya. Sedangkan domba ada yang tidak bertanduk, ada juga yang bertanduk, tapi dia melengkung tanduknya. Perbedaannya juga apa? Oh, ternyata kambing itu kalau makan lehernya panjang, berdiri. Tapi beda dengan domba. Domba itu biasanya makan dia merumput, kemudian dia agak tunduk dan makan. Nah, masih banyak perbedaan-perbedaan yang lain. Nah, perbedaan yang perlu diperhatikan. Kalau kambing itu dia mandiri, ya. Dia pingin bebas. Dia bisa berjalan sendiri. Adik-adik tahu? Tapi kalau domba,
dia nggak bisa sendiri. Kalau dia sendiri berjalan sendiri, pasti dia tersesat. Nah, sedangkan kambing, dia bisa jalan sendiri, dia pingin bebas. Dan kebiasaan daripada domba, dia selalu berlindung kepada gembalanya. Tetapi kambing bisa liar, ya, bisa kemana-mana sendiri. Domba selalu mau berkumpul dengan teman-temannya, dengan keluarga-keluarganya, papa mama domba, ya, saudara-saudara domba. Nah, adik-adik, dari perbedaan ini kita bisa melihat bahwa ternyata domba itu adalah binatang yang lemah. Dia memerlukan gembala. Kenapa dia memerlukan gembala? Karena dia mau supaya dia bisa berjalan dan menemukan padang rumput, adik-adik. Nah, siapa yang menuntun? Siapa yang memimpin? Yang memimpin domba adalah gembalanya. Gembalanya berjalan di depan dan domba-dombanya mengikuti gembalanya. Kemudian apa lagi? Oh, ternyata domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Kalau gembalanya panggil, ya, domba-dombanya pasti mengenal, oh itu gembala. Tapi kalau orang lain datang dan panggil mereka, domba-domba itu tidak akan datang. Domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Nah, adik-adik, apa lagi? Ternyata domba-domba itu sering mengikuti kemana gembalanya pergi. Kalau gembalanya pergi ke padang rumput, mereka ikut. Kalau gembalanya pergi ke sungai, ke air yang tenang, mereka juga ikut. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 14 adalah, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Nah, adik-adik, dari cerita ini kita perlu tahu bahwa kita itu sebagai anak-anak Tuhan diibaratkan sebagai domba. Dan Yesus diumpamakan sebagai gembala. Kita tidak bisa hidup tanpa gembala kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Jadi yang pertama yang harus adik-adik lakukan, adik-adik harus mendengar suara dari gembala. Adik-adik harus mendengar suara dari Tuhan Yesus. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan Yesus? Di ayatnya yang ketiga, ya, dikatakan di ayatnya yang ketiga, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkannya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya. Luar biasa. Ya, di sini dikatakan bahwa ternyata domba mendengar suara. Nah, di zaman ini bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan Yesus sebagai gembala. Caranya adalah kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus rajin beribadah. Kita harus rajin mendengar khotbah-khotbah. Ya, kalau adik-adik ikut ibadah, ya ada pemberitaan firman. Ya, kalau adik-adik di rumah ada perenungan firman, ya. Itulah caranya bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan atau suara gembala kita. Jadi domba harus mendengarkan suara gembalanya. Dan yang kedua di sini sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita juga harus mengikuti Tuhan Yesus. Kalau di ayatnya yang keempat dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan,
kita harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bilang hormati orang tuamu, maka kita harus mengikuti, menghormati orang tua. Kalau Tuhan bilang rajinlah berdoa, kita harus mengikuti, kita harus berdoa. Kalau Tuhan bilang kita harus rajin, ya jangan malas. Rajin dalam hal apa? Dalam belajar, ya. Rajin dalam hal apa? Membantu orang tua. Kita harus mengikuti. Nah, jadi sebagai domba-domba dan Tuhan Yesus adalah gembala, kita adalah domba, maka kita harus mengikuti. Tadi kita harus mendengar suara dengan membaca firman. Sekarang kita harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga di sini, adik-adik perlu perhatikan bahwa dikatakan gembala mengenal dombanya dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Nah, adik-adik sebagai domba-domba, ya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengenal siapa Bapa kita, siapa gembala kita yang akan menuntun kita, gembala yang akan memelihara domba-dombanya. Kita harus mengenal. Karena apa? Ketika kita sakit, ya hari-hari ini banyak orang sakit kan adik-adik. Ada yang kena virus corona, ada yang sakit pilek, ada yang sakit perut, ya dan lain-lain. Nah, kita harus mengenal, oh ternyata gembala kita juga itu adalah gembala yang bisa menyembuhkan. Kita kenal dan kita berdoa. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dan kita harus mengenal juga, misalnya, aduh saya belum bayar uang sekolah gitu ya. Bagaimana caranya ini ya? Nah, kita harus mengenal gembala kita. Dia yang akan memberkati orang tua kita. Ya, gembala kita, Yesus, Tuhan Yesus itu bisa memberkati orang tua kita sehingga kita bisa membayar uang sekolah kita. Dan ketika kita nakal, ya, siapa di sini yang masih nakal di rumah? Ayo, yang suka ngomel sama orang tuanya, yang suka memberontak sama orang tuanya. Ya, seperti kambing, ya, dia suka berjalan sendiri, dia mau bebas. Siapa di sini? Tetapi hari ini firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengenal Tuhan. Kalau kita nakal, kita bertobat, kita datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan sebagai gembala yang baik akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang tahu lagu kambing embe-embe, kucing meong-meong, katak teok tek bum teok dek bum, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Nah, sebagai domba-domba kita harus tetap memuji Tuhan, memuji gembala kita. Ya adik-adik. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ada juga di dalam Mazmur 23, ada juga lagunya berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan yang akan menuntun hidup adik-adik, Tuhan yang akan menuntun hidup Kak Widya sebagai gembala, Tuhan yang memelihara adik-adik, dan Tuhan juga yang memelihara Kak Widya, karena dia sebagai gembala yang baik. Amin adik-adik. Amin. Ya, jadi hari ini kita sebagai domba-dombanya Tuhan harus tetap menjadi domba-domba yang pertama apa? Mendengar suaranya dengan rajin membaca firman Tuhan. Yang kedua apa tadi? Mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengenal gembala kita. Kita harus mengenal bahwa dia bisa melakukan segala hal untuk domba-dombanya, untuk adik-adik dan Kak Widya. Jadi hari ini kita percaya bahwa Tuhan kita
adalah gembala yang luar biasa yang akan terus memelihara kehidupan adik-adik, orang tua adik-adik, bahkan semua kita yang ada. Bagaimana? Amin. Mari sama-sama katakan amin. Amin, firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Mari semuanya angkat tangannya di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami sebagai domba-domba-Mu, biarlah Engkau yang Tuhan Yesus menuntun kehidupan kami, sehingga kami Tuhan Yesus bisa mengikuti setiap firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh mengenal Engkau lebih lagi sebagai gembala yang agung, yang memelihara kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau di waktu-waktu yang lalu kami sering Tuhan nakal, kami sering memberontak, kami sering tidak menghormati orang tua. Tetapi hari ini Tuhan, kami Tuhan Yesus akan terus Tuhan melakukan firman-Mu. Dan kami bisa menjadi anak-anak yang terus Tuhan Yesus mengasihi akan Tuhan. Bahkan menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua kami dan bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Ya, siapkan persembahannya. Adik-adik bisa transfer lewat barcode juga bisa, dan bisa juga kasih tunai. Nanti papa mama bisa membantu adik-adik untuk dibawa ke gereja pada hari Minggu. Nah, adik-adik, mari kita memberi persembahan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Berkati pemberian kami, kuduskan pemberian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang sudah memberi sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelumnya kita mau Disciple Kids dulu ya. Adik-adik yang ada di rumah semuanya boleh berdiri. Kita mau yel-yel Disciple Kids. Adik-adik di rumah siap? Disciple Kids, yes I am. Sekali lagi ya. Disciple Kids, yes I am. Adik-adik yang ada di rumah jangan lupa terus ikuti ibadah sekolah minggu kita melalui YouTube dan Facebook GBI Clear yang ada di bawah ini. Dan tetap semangat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah pada sore hari ini. Siapkan hati adik-adik, kita akan menerima berkat. Karena Tuhan itu, Allah itu adalah sumber berkat kita. Mari semua angkat tangannya di hadapan Tuhan. Tutup matanya dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik, baik itu dalam studi, dalam rumah, dalam pergaulan, dan dalam setiap aktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama dengan semangat katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.